Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kajian kitab kuning yang diambil dari kitab Takrib, yang mana episode pada kesempatan kali ini membahas tentang jamak takdim dan jamak takhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan ayajma'a baina sholatay dhuhri wal asri fi waqti ayhi masya'a wa baina sholatayil maghribi wal isya'i fi waqti ayhi masya'a. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lan wenang lil musafiri kaduwe wong kang lelungan, boleh bagi seorang musafir. Musafir pernah saya jelaskan pada episode yang lalu, pada episode tentang qasar sholat, siapa musafir dan bagaimana kriterianya itu sudah saya jelaskan. Wa yajuzulan wenang lil musafiri kaduwe wong kang lelungan opo ayajma'a yen tangumpulaken baina sholatay dhuhri ing dalam antarane sholat duhur wal asri lan sholat asar. Boleh hukumnya seorang musafir boleh menjamak sholat duhur dan sholat asar. Menjamak itu adalah mengumpulkan dua sholat dan dilakukan dalam satu waktu sholat. Misalkan sholat duhur dan sholat asar kita lakukan di sholat duhur, itu namanya jamak. Jamak itu ada jamak takdim dan ada jamak takhir. Jamak takdim adalah mengumpulkan dua sholat dan dilakukan di dalam waktu sholat yang pertama. Itu jamak takdim. Misalkan ada orang sedang bepergian, dia itu melakukan sholat duhur dan sholat asar, dilakukannya di dalam waktu duhur, itu boleh itu namanya jamak takdim. Tapi kalau sholat duhur dan sholat asar dilakukannya di dalam waktu asar, itu namanya jamak takhir. Itu jamak takhir. Wa yajuzu lil musafiri ayajma'a baina sholatay dhuhri wal asri fi waqti ayhi masya'a, ing dalam waktu endine karone duhur lan asar saakarep sapa musafir. Jadi bebas saudara-saudara. Boleh seorang musafir melakukan sholat duhur dan asar di dalam waktu duhur, itu boleh. Nanti namanya jamak takdim. Kalau musafirnya itu melakukannya sholat duhur dan asar dilakukan pada waktu asar, namanya jamak takhir. Wa baina sholatayil maghrib lan ing dalam antaranya sholat maghrib wal isya ilan sholat isya. Dan juga boleh bagi musafir mengumpulkan sholat maghrib dengan sholat isya di dalam satu waktu. Kalau sholat maghrib dan sholat isya dilakukan di dalam waktu maghrib, namanya jamak takdim. Tapi kalau sholat maghrib dan isya dilakukan di waktu isya, namanya jamak takhir. Ini dua pasang sholat yang boleh dijamak. Duhur pasangannya dengan asar, maghrib pasangannya dengan isya.
Jadi nggak boleh asar dengan maghrib dijamak, itu tidak boleh. Jadi kalau maghrib itu pasangannya dengan asar, kalau duhur pasangannya dengan maghrib. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wa surutu jam'i taqdimi utai pira-pira syarat jamak takdim salah satu nikuana telu. Sedangkan untuk melakukan jamak takdim itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Ini ada 3 syarat, saudara-saudara. Kalau kita pengen melakukan jamak takdim itu ada 3 syarat yang harus kita penuhi. Al-awalu yang pertama ayabda'a biduhri qoblal asri wal bil maghribi qoblal isya'i. Falau akasa ka'an bada'a bil asri qoblal duhri masalan lam yasiha. Syarat yang pertama adalah orang yang mau menjamak takdim ini harus memulai dengan sholat duhur dulu sebelum sholat asar. Jadi sholatnya duhur dulu, baru setelah itu sholat asar kalau jamak takdim. Atau maghrib dulu, baru sholat isya. Kalau kita balik, ada orang melakukan jamak takdim. Jamak takdim antara sholat duhur dengan asar. Tapi pada waktu prakteknya, orang tersebut itu sholatnya asar dulu. Ya maka tidak sah jamak takdimnya. Ataupun maghrib dengan isya, ya sholatnya maghrib dulu baru sholat isya. Kalau kita balik sholatnya isya dulu baru maghrib, itu juga tidak sah, saudara-saudara. Tidak sah, itu tidak sah. Wasani utai kang kaping pindho niatul jam'i niat jamak awalas sholati ing dalam kawitane sholat al-ula kang pertama. Syarat yang kedua dari jamak takdim, orang yang mau menjamak takdim harus ada niat. Niat menjamak pada sholat yang pertama. Ada orang sholat duhur, ini niatnya jamak takdim. Ketika sholat duhur, di dalam sholatnya sudah takbiratul ihram, sudah Allahu Akbar, dan dia itu belum salam. Ini hatinya itu niat. Dalam hatinya itu niat. Saya niat sholat asarnya di jamak takdim dengan duhur. Itu harus ada niat. Walaupun dalam keadaan ruku niatnya enggak apa-apa. Ketika sujud juga enggak apa-apa. Yang penting sebelum salam, saudara-saudara. Jadi orang tersebut syarat yang kedua itu harus ada niat menjamak di dalam sholat yang pertama. Berarti kalau duhur dengan asar, di dalam sholat duhurnya dia itu harus niat menjamak takdim sholat asarnya itu. Asal isutai kaping telu al mualatu iku nuli-nuli bainal ula ing dalam antarnya sholat kang pertama wasaniyatilan sholat kang kaping pindho. Syarat yang terakhir, saudara-saudara, dari jamak takdim harus mualah. Mualah ini berkesinambungan antara sholat duhur dengan sholat asar. Jaraknya tidak boleh lama. Misalkan ada orang jamak takdim, setelah sholat duhur dia itu salam, setelah salam silahkan doa, terus sholat lagi sholat asar. Jangan setelah sholat duhur selesai orang itu tidur-tiduran dulu, ngobrol dulu, ngopi dulu. Ini tidak mualah, ini tidak berkesinambungan antara sholat duhur dengan sholat asar. Ini kalau dikasih jaraknya, itu jaraknya sedikit. Kalau jaraknya panjang nanti jamaknya tidak sah, jamak takdimnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itu adalah 3 syarat jamak takdim. Sudah saya sebutkan semua. Wa amma jamu takhir anapun utawi jamak takhir fayajibu maka itu wajib ing dalam jamak takhir. Apa ayakuna yen ta ana apa jamak takhir
biniatil jam'i iku kenal lawan niat jama wa takun lan ana aniyatu apa niat hadihi ya iki niat jama takhir ana iku fi waqtil ula ing dalam waktu salat kang awal. Kalau syarat jama takhir maksud saya, maaf. Syaratnya jama takhir, orang itu harus niat menjama di dalam sholat yang pertamanya. Contoh seperti ini. Ada orang sedang melakukan perjalanan, musafir lah. Dia ada niat ingin menjama takhir. Artinya sholat duhurnya nanti dilakukan di dalam waktu asar, dijama dengan waktu asar, jama takhir. Berarti ketika dalam waktu duhur, misalkan waktu duhur masuk jam 12 siang, terus terakhirnya jam 3 sore. Antara jam 12 siang sampai 3 sore, orang itu harus ada niat. Orang musafirnya harus ada niat, saya ingin sholat duhurnya di jama takhir. Hatinya harus ada niat. Kalau tidak ada niat, maka jama takhirnya tidak sah. Kalau sholat maghrib pun seperti itu. Apabila ada orang ingin sholat maghribnya di jama takhir dengan isya, di dalam lingkaran waktu sholat maghrib, orang itu harus ada niat. Saya niat sholat maghribnya di jama takhir dengan isya. Begitu. Wa yajuzu lil hadiri al muqim Waya julan wenang lil hadiri kadi wong kang ana ing umah, ini bukan musafir.